Ini bayangkan setiap tahun nanti 1 tahun sekali baru janjikan bendera akan naik. Kanun ini, kanun itu akan diperjuangkan. Nanti begitu sudah nggak ada isu 15 Agustus dan 4 Desember, hilang lagi. Jadi coba lihat, pernah nggak mereka itu secara terbuka, secara dialog seperti ini, antara Indonesia dan Aceh, menyampaikan apa yang kurang, apa yang belum selesai. Karena mereka nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya, malam ini kita kedatangan tokoh, salah satu tokoh GAM yang independen, ya. Beliau salah satu tokoh yang sangat viral belakangan ini, ya, baik di media YouTube atau Instagram, Facebook, ya. Beberapa hal yang mungkin berbeda pendapat sama khalayak umum, ya. Tapi beliau menyuarakan untuk kepentingan Aceh. Menurut beliau, kita akan menanyakan bagaimana sih pemikiran beliau tentang Aceh ke depan, ya, Aceh di 2021 ini. Kita akan mendengar pemaparan pemikiran dan lain-lainnya dari Tengku Syeki. Gimana Tengku melihat Aceh di 2024 ini, Tengku? Di 2022. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi biasa, salam kemuliaan kemajuan bangsa, terus semangat. Itu yang mendengarnya, suatu saat nanti mendengar di percakapan ini, tentu ini kan 2022 ya, bukan 2021. 2022 sudah kita lewat, kemudian di 2022 ini tentu saya tetap bersuara di saat persoalan Aceh ini belum ada satu kepastian di antara perdamaian GAM dengan RI. Ini sudah 17 tahun sekarang. Tentu satu sisi sepertinya sudah pasti, tapi tidak ada satu pernyataan bersama dari GAM itu sendiri maupun dari pemerintahan pusat. Jadi kedudukan Aceh ini harus sudah jelas. Jangan lagi seperti 2021 atau di awal-awal dari 2005 awal damai sampai udah 17 tahun belum ada satu kepastian kedudukan Aceh di bawah MULCK. Jadi menurut saya itu persoalan Aceh ini harus dipahami dulu bahwa perdamaian itu bukan lagi sebuah tuntut merdeka. Nah, itu harus dipahami. Berarti perdamaian itu sudah menjadi satu gerakan untuk mengembalikan atau menghentikan keinginan merdeka menjadi kembali kepada NKRI. Ini posisi Aceh, bukan saya yang ngomong. Ini hasil dari Aceh ini sendiri berdasarkan damai. Yaitu perjuangan GAM panjang yang menuntut merdeka itu kembali kepada NKRI dengan status otonomi. Ini harus dipahami dulu. Kemudian persoalan setelah jadi otonomi, ini oleh Indonesia nggak boleh mengembalikan pemikiran-pemikiran pertama, menuntut kembali merdeka dan kembali konflik, dan kemudian kembali menyuarakan referendum. Ini nggak diinginkan oleh Indonesia. Ini harus paham dulu. Tetapi yang Indonesia inginkan adalah berdasarkan MULCK membangun Aceh berdasarkan aturan otonomi, melakukan sesuatu hal yang baik untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, untuk kepentingan TNI Agam, TNI Inong. Ini adalah pemahaman perdamaian. Nah, kemudian setelah 15 tahun dan 16 tahun, ternyata masih ada persoalan-persoalan yang menurut pihak-pihak yang berbeda dengan pemahaman yang saya sampaikan tadi. Nah, karena tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, tidak ada transparansi menyangkut dengan kedudukan Aceh ini yang disampaikan oleh dua pihak, baik petinggi GAM maupun RI.
Tapi di sisi lain, RI menganggap persoalan ini sudah selesai karena telah memberi hak untuk menjadi pejabat setingkat gubernur, telah memberi hak pejabat setingkat bupati oleh petinggi-petinggi GAM yang selama ini dianggap adalah makar atau pemberontakan. Jadi sudah dimaafkan. Ini posisi oleh pemahaman Jakarta. Ternyata di dalam perjalanan, dengan hadirnya partai lokal, dengan hadirnya persoalan-persoalan baru di Aceh seperti isu mengibarkan bendera, ini otomatis oleh Indonesia dianggap ini sudah tidak bisa lagi diperjuangkan ini, karena ini menyangkut dengan merdeka, ini menyangkut dengan referendum. Maka oleh sebab itu, semestinya petinggi-petinggi GAM ini tidak lagi membohongin atau menipu-nipu atau tidak transparan, sampaikan kepada Ten Agam Ten Ainong bahwa MOU Helsinki itu kita tidak menuntut merdeka, tidak lagi menuntut referendum. Kan itu. Kalau ini disampaikan kepada masyarakat, mungkin saya sudah berhenti untuk menyampaikan persoalan ini, berarti terserah rakyat, terserah Ten Agam Ten Ainong, terserah para petinggi-petinggi di luar negeri, terserah semua. Maka oleh saya beri pemikiran-pemikiran. Apa pemikiran saya? Maka ketika ini nggak selesai, ketika ini nggak ada penjelasan-penjelasan secara transparan, maka kembalikan persoalan Aceh ini kepada rakyat. Kembalikan persoalan Aceh ini kepada ulama. Dan mewakili para mahasiswa, Ten Agam, Ten Ainong, dan petinggi-petinggi GAM, baik di luar maupun di dalam. Karena petinggi GAM yang ada di dalam MOU Helsinki sudah nggak independen lagi, karena mereka sudah menjadi pejabat RI. Mereka sudah mengambil jabatan pada RI. Mereka sudah bersumpah dengan beda sumpah. Mereka sudah sumpah dengan Pancasila. Jadi inilah yang perlu dibuka selebar-lebarnya. Itulah pemikiran saya di awal yang Adinda tanya barusan. Seperti itu. Ya, kalau menurut Tengku Syeki, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia untuk mencapai apa-apa yang Tengku Syeki sampaikan tadi? Ya harus segera mungkin duduk bersama petinggi GAM yang ada sisa satu lagi. Petinggi GAM sisa kan satu lagi, Malik Mahmud. Jadi secara konstitusi negara Aceh itu bukan lagi petinggi GAM. Mereka sudah menjadi anak buah RI, sudah menjadi pejabat RI. Artinya nggak ada lagi independen. Ini yang ada independen adalah ulama, GAM-GAM yang tidak masuk di dalam partai, GAM-GAM yang tidak masuk menjadi wilayah wali nangro, GAM-GAM yang tidak menjabat gubernur bupati. Inilah orang-orang ini yang harus dipanggil sama siapapun, baik mewakili Malik Mahmud, berarti mewakili Malik Mahmud ini serahkan pada ulama. Mewakili Muzakir Manap sebagai panglima yang sekarang jelas-jelas kita tahu dia sudah menjadi anak buah RI juga, sudah mencalonkan diri jadi gubernur, wakil gubernur, malah jadi ketua Pramka sekalipun. Itu artinya dia nggak independen lagi. Maka inilah persoalan yang tidak akan selesai. Satu sisi dia masih mengatakan Panglima GAM. Sedangkan dalam ideologi Aceh Merdeka, kalau disebut Panglima GAM itu, harga mati tidak ada kompromi selain merdeka. Harga mati kalau mau berdamai itu dengan pola-pola referendum, ada jajak pendapat. Tapi kalau di dalam MOU Helsinki sudah tidak lagi itu. Artinya dengan kata lain sudah menyerah. Sudah menyerah di dalam NKRI. Sudah siap menjadi perjuangan Aceh mereka menjadi kembali kepada otonomi. Sama dengan provinsi lain. Nggak ada beda. Hanya beda kita pernah bekas perang. Kemudian dilahirkan partai lokal. Hanya itu berbeda. Sedangkan partai lokal sering saya sampaikan itu juga sambung tangan daripada Indonesia. Itu bertunduk kepada Mendagri. Dia harus kembali bernegosiasi, bermusyawarah, minta pendapat, minta petunjuk setiap apapun kanun-kanun yang dibahas di dalam DPRAS itu harus minta petunjuk kepada Mendagri. Jelas memang pada masa butir-butir MOU itu memang benar Aceh punya hak ini, punya hak itu dan sebagainya. Tapi itu kan di dalam MOU Helsinki. Tapi setelah implementasi, belum apa-apa, mereka sudah mau menjadi anak buah daripada RI. Tidak lagi independen.
Kalau memang mau selesaikan secara independen, berarti Malik Mahmud itu keluar, jangan jadi menteri Wali Nanggro. Keluar dia secara petinggi GAM yang independen, seperti Amanah Wali Tengku Hasan Ditiro. Berarti kalau menyelesaikan persoalan Aceh, harus persoalan di dalam antara negara Aceh dengan negara Indonesia. Tapi kan yang terjadi hari ini bukan lagi antara negara Aceh dengan negara Indonesia, tapi di antara petinggi-petinggi GAM yang siap menjadi perjuangannya kembali kepada otonomi. Artinya otonomi itu NKRI. NKRI itu adalah semua kebijakan hukum, aturan, dan seterusnya itu berlaku pada pemerintah pusat. Jadi ketika kita serukan, kita perjuangkan bendera yang di belakang saya ini menurut Jakarta tidak boleh. Karena bendera ini adalah bendera kedaulatan. Bendera ini adalah bendera perjuangan untuk menuntut mereka. Kenapa kalian menuntut ini, kata Jakarta? Sedangkan kalian sudah ada kompensasi. Kalian sudah menjadi anak buah kami. Panglima yang gagah dulu, kalian sekarang sudah sampai Panglima Pramuka, kalian sudah siap. Apa yang kalian perjuangkan lagi? Nggak mungkin. Inilah yang saya maksud, para petinggi GAM semestinya harus terbuka, harus transparan. Kalau memang mereka sudah nggak sanggup lagi, serahkan pada yang lain. Mereka sudah siap menjadi anak buah RI, mereka sudah menjadi pejabat RI, serahkan kepada yang independen, yang masih berdiri tegak kepada amanah daripada Tengku Hasan Ditiro almarhum dan amanah daripada Tengkulah Panglima Raya yang benar-benar berdiri tegak atas perjuangkan sesuai dengan perjuangan yang digariskan oleh Wali Tengku Hasan Ditiro. Mungkin menurut saya itu harus dilakukan. RI harus memanggil mereka secara terbuka, sampaikan pada media, sampaikan secara duduk bersama. Ini bayangkan setiap tahun, nanti 1 tahun sekali baru janjikan bendera akan naik. Kanun ini, kanun itu akan diperjuangkan. Nanti begitu sudah nggak ada isu 15 Agustus dan 4 Desember, hilang lagi. Jadi coba lihat, pernah nggak mereka itu secara terbuka, secara dialog seperti ini, antara Indonesia dan Aceh, menyampaikan apa yang kurang, apa yang belum selesai. Karena mereka nggak berani. Karena nanti di skamek nanti. Karena mereka sudah ambil kompensasi, sudah ambil jabatan, sudah jadi anak buah. Jadi kalian mau berdamai dengan siapa? Kalian mau berdialog dengan siapa? Nggak mungkin anak buah berdialog dengan bosnya, nggak mungkin. Ini persoalan yang tidak transparan. Inilah menurut saya, ya ini masih pendapat saya. Dan saya kena fokus mengikuti persoalan ini. Saya hanya ingin memberi kepastian. Semoga baiklah pengen ten agam ten inong di kampung. Semoga urung-urung Acehnya khususnya ten agam ten inong tak gantu. Yang nak preh janji-janjinya mentong. Sementara awalnya pekaya doy. Awalnya cok jabatan aja. Ada katip pun pegah lipik bendera 1 minit 2 menit. Sementara benderanya hanya dikibarkan untuk dasar negara. Tapi dasar provinsi mungkin bisa saja. Tapi oleh Jakarta dianggap tidak bisa juga. Untuk provinsi sekalipun bendera ini nggak boleh dikibarkan. Ini menurut pemahaman Jakarta. Menurut saya seperti itu.